La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an bercerita seorang budak pemberani dan penuh kemuliaan. Ali radhiyallahu an berkata, "Semoga Allah merahmati Khabbab. Dia telah masuk Islam dengan berharap agar bisa berhijrah dengan patuh dan hidup sebagai mujahid." Dan inilah kisah sahabat Nabi, yaitu Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, budak pertama yang berani akui keislamannya. Sebelum datangnya Islam, ada seorang wanita bernama Ummu Ammar. Saat itu, ia sedang berangkat ke pasar budak di Makkah. Dia ingin membeli seorang hamba sahaya untuk dirinya yang bisa berkhidmat kepadanya dan bisa mengambil hasil dari jasanya. Lalu pandangan mata Ummu Ammar menuju hamba-hamba sahaya yang dipamerkan untuk dijual. Nampaknya Ummu Ammar sedang mencari budak yang sehat, yaitu tidak berpenyakit. Setelah melihat budak-budak yang ada, akhirnya pilihan Ummu Ammar jatuh kepada seorang anak yang belum berusia balik. Padanya Ummu Ammar melihat badannya yang sehat dan tanda-tanda keunggulan terpampang di wajahnya. Hal inilah yang mendorongnya untuk membelinya. Dia pun membayarnya dan membawanya pulang. Di tengah jalan, Ummu Ammar memandangi anak itu dan bertanya, "Wahai anak muda, siapa namamu?" Dia menjawab, "Khabbab." Ummu Ammar bertanya, "Siapa bapakmu?" Dia menjawab, "Al-Arat." Beliau bertanya lagi, "Dari mana kamu berasal?" Dia menjawab, "Najd." Ummu Ammar berkata, "Kalau begitu kamu dari suku Arab?" Dia menjawab, "Benar, dari Bani Tamim." Lalu Ummu Ammar bertanya tentang sebab ia menjadi budak. "Apa yang membuatmu bisa sampai di tangan para pedagang budak di Makkah?" Khabbab menjawab, "Kampung kami diserang oleh sebuah kabilah Arab. Mereka merampas ternak kami, menawan kaum wanita dan anak-anak. Di antara anak-anak tersebut adalah aku. Selanjutnya aku berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain sampai aku tiba di Makkah dan berada di tanganmu." Di tangan Ummu Ammar, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an diserahkan kepada seorang pandai besi di Makkah agar ia bisa belajar membuat pedang. Tak lama kemudian, Khabbab sudah menguasai bidang ini. Dia pun menjadi sangat mahir dalam pekerjaannya. Dia mampu membuat pedang dan peralatan perang lainnya. Tatkala Khabbab tumbuh dewasa dan bisa mandiri, Ummu Ammar menyewakan sebuah tempat tersendiri dan dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkannya. Dengan begitu, Ummu Ammar pun bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan Khabbab radhiyallahu anhu. Setelah mendalami dan bekerja sebagai ahli besi, nama Khabbab mulai dikenal oleh penduduk Makkah. Ia dikenal sebagai ahli besi yang jujur, amanah dan mahir dalam bidangnya, sehingga banyak orang-orang yang mendatanginya untuk membeli pedang buatannya. Meskipun usia Khabbab masih sangat muda, namun ia sudah memiliki akal dewasa yang sehat. Beliau selalu menyendiri dan termenung memikirkan masyarakat jahiliyah yang terbenam dalam kerusakan. Kegelapan malam seperti ini pasti akan berakhir. Begitulah kata-kata yang diucapkan oleh Khabbab radhiyallahu anhu. Dia berharap diberi umur panjang agar bisa melihat tersibaknya kegelapan dan terbitnya cahaya kebenaran. Yang dimaksudkan kegelapan oleh Khabbab bin Arat radhiyallahu an adalah kelakuan kafir Quraisy terhadap berhala-berhala yang tidak bernyawa, serta banyaknya kezaliman lainnya yang ada di sekitar Makkah. Allah mengabulkan doa yang ia sampaikan dalam hati dan pikirannya. Karena cahaya kebenaran itu akhirnya datang juga, yakni diutusnya Muhammad bin Abdullah menjadi nabi. Tanpa pikir panjang, Khabbab pun berusaha menemuinya dan mendengarkan kata-katanya. Pancaran wajahnya dan raut mukanya membuat Khabbab terkagum-kagum. Maka Khabbab mengelurkan tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ini Khabbab sudah masuk Islam. Beliau adalah orang ke-6 yang masuk Islam di Makkah, yang tergolong as-sabiqunal awalun.
Ujian, cobaan dan penderitaan yang dialami oleh sahabat Khabbab bin Arat ini hampir sama dengan ujian yang dialami oleh Bilal bin Rabah, atau bahkan bisa lebih keras. Sebagai seorang budak yang tidak memiliki kerabat dan saudara yang menjamin keamanan untuknya, Khabbab berani menyampaikan keislamannya dan tidak menyembunyikannya di depan siapapun. Bahkan Khabbab bin Al-Arat menjadi sahabat pertama yang berani menyampaikan keislamannya. Inilah kemuliaan dari beliau yang bisa diambil hikmahnya. Atas perbuatannya membuat Ummu Ammar mengetahuinya, maka dia pun marah dan murka besar. Setelah itu, Ummu Ammar mengajak saudaranya yang bernama Siba bin Abdul Uzza dan beberapa orang dari kaumnya Bani Khuza'ah untuk beramai-ramai menemui Khabbab. Ketika sudah sampai di tempatnya, mereka melihatnya sedang sibuk bekerja. Maka Siba menghampirinya dan berkata, "Kami telah mendengar sebuah berita tentang dirimu yang hampir tidak kami percayai." Khabbab bertanya, "Apa itu?" Siba menjawab, "Telah beredar kabar bahwa kamu telah kafir dengan meninggalkan agamamu dan mengikuti agama anak muda Bani Hashim." Khabbab menjawab dengan tenang, "Tidak, aku tidak kafir. Akan tetapi aku beriman kepada Allah Ta'ala semata, tiada sekutu baginya. Aku mencampakkan berhala-berhala kalian. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah." Begitu Siba dan kaumnya mendengar kata-kata Khabbab, dia langsung menyerangnya dan memukulinya serta melempari potongan besi, sehingga Khabbab jatuh tersungkur tak berdaya dengan darah yang menetes dari tubuhnya. Kisah masih berlanjut. Setelah peristiwa tersebut, berita Khabbab bin Arat dengan majikannya terdengar dengan cepat di seluruh kota Makkah. Orang-orang tercengang dengan keberanian Khabbab, karena sebelumnya mereka belum pernah mendengar ada yang berani mengumumkan keislamannya di depan umum seperti Khabbab. Bahkan para pemuka Quraisy terheran dengan keberanian Khabbab, seorang budak dan pandai besi yang tidak memiliki kerabat dan saudara yang menjamin keamanan untuknya. Lebih hebat lagi, Khabbab berani menjelek-jelekkan berhala-berhala mereka dan membodoh-bodohkan agama leluhur mereka. Keberanian Khabbab membakar semangat kaum muslimin untuk mengumumkan keislaman mereka. Mereka mulai berani menyuarakan kalimat kebenaran satu demi satu. Bagi kafir Quraisy, hal ini tidaklah mengejutkan, karena mereka sudah mengira bahwa akan ada banyak kaum muslimin yang berani seperti Khabbab setelah ini. Kemudian para pemuka Quraisy berkumpul di sisi Ka'bah. Ada Abu Sufyan bin Harbi, Walid bin Mughirah, dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka berada di barisan depan dan membicarakan Muhammad bin Abdullah. Mereka melihat bahwa agama Muhammad bin Abdullah mulai menguat dan semakin berkembang dengan pesat. Maka pemuka Quraisy pun bertekad untuk mematikan agama Muhammad bin Abdullah sebelum menyebar luas. Mereka memulainya dengan menangkap satu persatu kaum muslimin lemah yang masuk Islam, kemudian menyiksanya, sampai mereka mau kembali ke agama jahiliyah dan meninggalkan agama Muhammad bin Abdullah. Mulai dari sinilah puncak sisaan Khabbab akan terjadi, di mana Siba bin Abdul Uzza dan kaumnya mendapat tugas menyiksa Khabbab. Tatkala panas matahari sedang membara dan mulai menyengat padang pasir Makkah, mereka membawa Khabbab ke tempat tersebut. Mereka membuka baju dan menggantikannya dengan baju besi. Mereka tidak memberinya minum sehingga Khabbab merasa sangat tersiksa. Lalu mereka mendekati Khabbab dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?" Khabbab radhiyallahu an menjawab, "Hamba Allah dan utusannya. Dia datang kepada kami membawa agama hidayah dan kebenaran untuk mengantarkan kami dari kegelapan menuju cahaya." Kemudian mereka memukulinya dengan menamparnya berkali-kali. Mereka berkata, "Apa yang kamu katakan tentang Lata dan Uzza?" Khabbab menjawab, "Dua berhala yang bisu dan tuli, tidak bisa mendatangkan manfaat, malah mendatangkan mudarat." Mendengar jawaban Khabbab, mereka mengambil batu besar yang sangat panas lalu menempelkannya di punggung Khabbab. Mereka membiarkannya sampai lemak di pundaknya meleleh. Kisah penderitaan Khabbab bin Arat radhiyallahu an masih berlanjut.
Majikannya yang bernama Ummu Ammar lebih keras dalam menyiksa Khabbab. Setiap hari dia datang ke tempat kerja Khabbab. Dia mengambil besi yang menyala dari perapian dan meletakkannya di kepala Khabbab sampai ia berasap, dan Khabbab pingsan karenanya. Sementara Khabbab selalu berdoa supaya Allah membalasnya atas Ummu Ammar dan saudaranya, yaitu Siba. Begitulah keganasan siksaan kafir Quraisy yang dialami oleh Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, seorang budak pertama yang berani mengumumkan keislamannya. Tatkala Rasulullah SAW memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah, Khabbab bersiap-siap untuk hijrah. Namun sebelum dia meninggalkan Makkah, Allah mengabulkan doanya atas Ummu Ammar. Kepala Ummu Ammar merasakan pusing yang sangat berat, sakitnya tiada tara, sampai-sampai dia menggonggong seperti anjing. Anak-anaknya pun berusaha mencari obat ke sana kemari, namun dikatakan bahwa sakitnya Ummu Ammar bisa sembuh jika ia meletakkan besi panas di kepalanya setiap hari. Maka mau tidak mau, Ummu Ammar harus melakukan hal itu. Ia benar-benar merasakan apa yang Khabbab rasakan. Setelah Khabbab hijrah, ia merasakan manisnya iman dan merasakan kedamaian hidup bersama Rasulullah SAW dan orang-orang Ansar tanpa ada gangguan dari orang kafir. Khabbab ikut serta dalam perang Badar dan Uhud bersama Rasulullah SAW. Dan di perang Uhud inilah ia menyaksikan kematian Siba melalui tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Khabbab diberi umur panjang hingga ia merasakan kehangatan hidup sampai 4 khalifah Rasulullah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khabbab ditanya oleh Umar tentang siksaan paling berat dari kaum musyrikin yang pernah ia rasakan. Maka Khabbab membuka bajunya dan terlihatlah luka di punggungnya bekas besi yang ditempelkan di punggungnya. Sayyidina Umar bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Khabbab radhiyallahu an menjawab, orang-orang musyrikin membakar besi sehingga menjadi bara, lalu menempelkannya di punggungku hingga dagingku tercecer. Hari demi hari Khabbab hidup dalam kemakmuran dan kedamaian yang sebelumnya ia hidup dalam kemiskinan. Namun kini Khabbab hidup dengan harta yang melimpah. Emas dan perak ia miliki semua. Akan tetapi hartanya tersebut ia gunakan untuk bersedekah. Ia letakkan harta itu di sebuah rumah yang banyak diketahui orang-orang. Rumah tersebut tidak dikunci, sehingga orang-orang miskin bebas mengambil harta itu tanpa harus izin dan meminta. Meski begitu, Khabbab tetap merasa takut jika ia disiksa dan dihisab karena harta itu. Adapun kewafatannya, Khabbab radhiyallahu anhu wafat ketika beliau sakit. Saat itulah beliau menemui Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa bahagia. Karena selama hidup ia telah memperjuangkan agama Allah dan membela Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.